Assalamualaikum para penghobi pecinta kawan koi semuanya. Berjumpa lagi dengan kami di channel Masud Koi. Pada kesempatan ini saya di waktu santai, di waktu PPKM ini memberi pakan ikan koi, saya sekalian mau bercerita tentang kesalahan para pemula dalam memelihara ikan koi. Jadi simak nanti video kami selengkapnya. Yang baru menemukan channel kami, silahkan untuk dibantu subscribe, like, komennya, dan bagikan. Dan semoga video-video update kami bisa membantu bermanfaat untuk Anda para penghobi koi semuanya. Oke, simak selengkapnya dan jangan lupa subscribe. Ayo subscribe channel Masud Koi. Dadah. Bagi Anda para pemula penghobi biasanya sering frustasi dan bingung, serba salah karena ikan koi yang kita pelihara seringkali terjadi mati dan tidak diketahui sebab akibatnya. Dalam memelihara ikan koi, kita harus ingat bahwa kita memelihara ikan koi sama saja dengan mengupayakan agar kondisi kolam nyaman bagi koi kita, hidup sehat dan nyaman bagi kita untuk melihat ikan koi yang berenang di kolam. Maksud saya begini, jadi kita semua tentu ingin agar selalu melihat kolam kita airnya bening. Jadi kita bisa melihat keindahan ikan koi yang sedang berenang di dalam. Namun kolam yang bening itu belum tentu nyaman bagi ikan koi. Maka dari itu pastikan bahwa air kolam yang bening dari hasil filterisasi yang baik, filterisasi yang terpasang di kolam itu sangat berperan dalam memelihara kualitas air kolam agar nyaman dihuni oleh ikan koi kita. Jadi beberapa hal yang perlu Anda ketahui yang biasanya terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pemula yang menyebabkan ikan koi tidak nyaman atau terjadi kematian massal. Biasanya yang pertama dilakukan adalah yaitu menguras habis air kolam kita. Jadi kesalahan yang pertama ini menguras air kolam karena kita ingin melihat kolam kita airnya jernih dengan cara sederhana, yaitu mengurasnya dan mengganti dengan air yang baru. Jadi mengganti air baru secara keseluruhan ini adalah kesalahan fatal yang dapat dipastikan bahwa ikan koi kita itu tidak akan mampu lagi bertahan hidup, sebab air baru yang dimasukkan dalam kolam tentu punya komposisi sangat yang berbeda dengan kondisi air kolam yang sudah ada. Suhu air, pH, kadar oksigen yang terlarut di dalam air itu berbeda. Jadi air baru itu berbeda dengan air kolam sebelumnya. Hal inilah yang kadang menyebabkan ikan koi kita terjadi stres dan mati. Nah, maka dari itu kita cukup mengganti airnya itu secara kontinu, yaitu maksimal 25-30% saja. Jadi mungkin kita bertanya, kenapa cuman segitu? Kolam kita menjadi tidak bening kembali. Jadi
air yang bening itu belum tentu air itu nyaman untuk ikan koi kita. Maka dari itu, misalkan sistem filterisasi kita baik dan mumpuni, tentu air kolam kita akan bening. Dan selanjutnya biasanya yang terjadi adalah dengan mengganti seluruh media filter. Jadi kesalahan yang kedua ini, penggantian filter media itu secara semuanya itu sangat fatal untuk kenyamanan air kolam kita. Jadi kotoran ikan yang mengandung amonia yang mencemari air kolam bila tidak dilakukan proses filterisasi, maka kandungan amonia yang tinggi dapat membahayakan ikan koi. Jadi mengganti seluruh filterisasi itu sama saja membuang sebagian besar bakteri pengurai yang sudah hidup, yang sebagian besar tentunya sangat membantu dalam proses penguraian amonia kotoran ikan koi kita. Bila bakteri tersebut berkurang, maka petugas yang menetralisir amonia di kolam kita adalah tidak ada. Jadi kadar amonia yang tinggi, maka kondisi ini membahayakan untuk ikan koi kita. Yang selanjutnya adalah memberi pakan yang berlebihan. Pembelian pakan yang berlebihan untuk ikan koi itu tidak bagus. Kadang kita hanya ingin agar ikan koi kita cepat besar dengan memberikan ikan koi, karena melihat ikan koi dikasih makan selalu lahap. Itu justru tidak baik untuk ikan koi kita. Jadi sebaliknya, jadi kebanyakan makan itu justru malah mencemari kolam kita. Yang selanjutnya adalah yaitu mengikis habis lumut kolam. Karena ingin melihat kolam bersih dari lumut atau gagang, maka tidak jarang kita ingin sekali membersihkan lumut-lumut itu. Padahal itu adalah kegiatan yang sangat fatal, sebab lumut yang menempel di dinding kolam itu sangat bermanfaat bagi ikan koi. Karena lumut itu mengkonsumsi amonia. Selain itu, lumut itu juga menjadi pakan alami untuk ikan koi Anda. Jadi lumut yang tumbuh di dinding kolam dibiarkan saja, kecuali bila jenis lumut yang tumbuh memiliki rambut yang panjang, maka boleh kita mencukur atau membersihkan, karena bisa menyebabkan terjadi penyumbatan pada pipa hisap filter atau pompa kita, atau merusak sistem kinerja filter pompa kita. Jadi lumut itu justru sangat bagus untuk ikan koi kita. Jadi teman-teman semuanya yang sudah menerapkan sistem filterisasi bagus, terus pompa berkapasitasnya sudah mumpuni, tapi tidak menghasilkan ikan koi yang sehat, ikan koi yang normal, 4 hal atau beberapa hal tadi yang sudah kita sampaikan itu perlu kita cermati, perlu kita tinggalkan, jangan sampai terjadi melakukan hal-hal tadi. Jadi semoga beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat untuk Anda semuanya, dan tetap hati-hati dalam menjaga kualitas air kolam kita. Jadi pertahankan ekosistem yang sudah terbentuk di kolam kita. Oke, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan, silakan.
komen di bagian bawah, bisa kita sharing pengalaman kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.